perkenalkan, nama saya Jessica Beatrice Yolanda Mali, kelas 4A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter, yaitu kebijakan moneter. Materi yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar atau JUB agar tercapai kegiatan perekonomian yang diharapkan. Bank yang memegang peran Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Secara umum, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan harga. Artinya, Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada pada target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Inflasi itu terjadi karena jumlah uang yang beredar di suatu negara itu terlalu banyak. Akibatnya, harga barang atau jasa akan naik secara terus-menerus. Sebaliknya, apabila uang yang beredar terlalu sedikit, bisa menyebabkan deflasi. Saat terjadi deflasi, harga barang dan jasa juga akan semakin turun. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter, terdapat instrumen-instrumen yang harus ada di dalam kebijakan tersebut. Berikut adalah 5 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang atau SPBU. Bila Bank Sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Bila Bank Sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Yang kedua, politik diskonto. Politik diskonto atau kebijakan suku bunga adalah kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Bila Bank Sentral menaikkan suku bunga, akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Bila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Yang ketiga yaitu politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Politik cadangan kas adalah kebijakan Bank Sentral untuk menetapkan besarnya cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank umum. Bila Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Yang keempat yaitu kebijakan kredit. Pengaturan syarat kredit dilakukan oleh Bank Sentral supaya bisa memengaruhi penyaluran kredit oleh bank umum ke masyarakat. Kebijakan kredit ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Terdapat 2 jenis kredit, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Kredit ketat adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Sedangkan kredit longgar adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Yang kelima, yaitu kebijakan himbauan moral. Kebijakan himbauan moral bukanlah kebijakan yang bersifat teknis ya. Kebijakan ini dilakukan dalam bentuk pengumuman, pidato, atau edaran. Bank Indonesia selaku Bank Sentral bisa menghimbau bank umum untuk menahan dan mengurangi pinjaman. Materi selanjutnya yaitu jenis kebijakan moneter. Terdapat 2 jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan uang longgar dan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang longgar adalah kebijakan menambah jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga bisa disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua yaitu kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter kontraktif.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa topik yang dibahas memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal yang berguna bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye.